Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama Jurnal Edukasi ya. Kali ini kita akan membahas persiapan untuk detik-detik tes P3K tahap 3 dan juga tes P3K yang akan direncanakan tahun 2022. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin. Aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Kali ini kita akan membahas soal pedagogi untuk guru pendidikan agama Islam. Tapi sebelum kita bahas soal-soalnya, yang baru saja menemukan channel ini silahkan klik subscribe, like dan share jika video ini bermanfaat untuk kita. Baik, langsung saja kita mulai dan kita awali dengan soal nomor 1. Hukuman bagi seseorang yang mendatangi tukang sihir, dukun, peramal, paranormal, kemudian mempercayainya adalah titik-titik. A. 40 hari sholatnya tidak diterima. B. 20 hari sholatnya tidak diterima. C. 40 hari puasanya tidak diterima. D. 20 hari puasanya tidak diterima. E. 30 hari sholatnya tidak diterima. Hal ini tentang seseorang yang mendatangi tukang sihir atau dukun atau paranormal. Itu kira-kira pengaruhnya terhadap ibadah kita seperti apa? Apakah 40 hari sholatnya tidak diterima, atau 20 hari sholatnya tidak diterima, atau 40 hari puasanya tidak diterima, atau 20 hari puasanya tidak diterima, atau juga 30 hari sholatnya tidak diterima. Baik, untuk membahas ini kita lihat saja hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mendatangi dukun dan bertanya sesuatu, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Ini dari hadis riwayat Muslim. Nah, jika berdasarkan hadis ini, orang atau siapa saja yang mendatangi dukun dan bertanya sesuatu kepadanya, maka ini sholatnya selama 40 malam. Ya, 40 malam ya sama dengan 40 hari gitu aja ya, itu tidak diterima. Berarti jawaban nomor 1 adalah A. 40 hari sholatnya tidak diterima apabila seorang yang mendatangi dukun atau tukang sihir atau paranormal itu kemudian mempercayainya. Itu namanya syirik ya. Jadi nomor 1 jawabannya A. Nomor 2, mukjizat dibagi menjadi 2 bagian. Mukjizat yang bersifat material indrawi lagi tidak kekal, dan mukjizat imaterial logis yang dapat dibuktikan sepanjang masa. Contoh dari mukjizat imaterial logis adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi titik-titik. A. Nabi Muhammad SAW. B. Nabi Isa alaihissalam. C. Nabi Musa alaihissalam. D. Nabi Ibrahim alaihissalam. E. Nabi Nuh alaihissalam. Yang ditanyakan di sini adalah mukjizat itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu mukjizat yang bersifat material indrawi dan mukjizat imaterial logis yang dapat dibuktikan sepanjang masa. Nah, yang ditanyakan adalah mukjizat atau contoh mukjizat imaterial logis adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi siapa. Nah, baik, kita bahas salah satu contoh mukjizat imaterial yang bersifat imaterial logis itu adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran ya, karena dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat ini dimaksudkan bahwa Rasulullah diutus kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.
Nah, Al-Quran ini juga menjadi bukti bahwa kebenaran ajaran Nabi Muhammad tanpa mengenal waktu, situasi, dan kondisi apapun. Nah, jadi contoh mukjizat imaterial logis itu adalah Al-Quran. Nah, dan kitab suci Al-Quran ini adalah kitab suci yang hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nomor 2 adalah jawabannya A. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 3, di dalam Al-Quran terdapat surat Al-Munafikun yang 8 ayat dari 11 ayatnya menyebutkan sikap dan perilaku orang-orang munafik. Sikap mereka yang membuang muka dan sombong ketika diajak untuk beriman terdapat dalam titik-titik. A. Quran surat Al-Munafikun ayat 5, B. ayat 3, C. Munafikun ayat 8, D. Quran surat Al-Munafikun ayat 2, E. Quran surat Al-Munafikun ayat 6. Nah, ini harus tahu ya. Paling tidak kita harus tahu isinya saja seperti apa arti dari Quran surat Al-Munafikun. Coba kita cari Al-Munafikun ayat 5 ya. Ini artinya adalah, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, agar Rasulullah meminta ampun bagimu, mereka membuang muka mereka, dan kamu lihat mereka berpaling, sedang mereka menyombongkan diri. Berarti surat Al-Munafikun ayat 5 ini sesuai dengan pertanyaan tadi, bahwa sikap mereka yang membuang muka dan sombong ketika diajak untuk beriman itu adalah Quran surat Al-Munafikun ayat 5 ini. Karena ini dikatakan apabila mereka diajak marilah beriman agar Rasulullah meminta ampun bagimu, mereka membuang muka, dan kamu lihat mereka berpaling, sedang mereka menyombongkan diri. Nah, ini sesuai dengan Quran surat Al-Munafikun ayat 5. Yang ditanyakan tadi kan adalah sikap orang munafik ya, seperti dalam surat Al-Munafikun ayat 5. Jadi nomor 3 jawabannya adalah A. Kita berlanjut nomor 4. Ayat Al-Quran yang menegaskan halalnya lelaki muslim menikahi perempuan ahlul kitab adalah titik-titik. A. Quran surat Al-Maidah ayat 5, B. Quran surat Al-Maidah ayat 6, C. Surat Al-Maidah ayat 7, D. Quran surat Al-Maidah ayat 4. Pertanyaannya kan adalah yang menegaskan, Al-Quran yang menegaskan halalnya lelaki muslim itu menikahi perempuan ahlul kitab, atau dibolehkannya lelaki muslim menikahi perempuan ahlul kitab itu terdapat dalam Quran Al-Maidah ayat berapa? 5, 6, 7 atau 4? Nah, ya jawabannya ini adalah yang A ya. Coba kita lihat artinya dari Quran surat Al-Maidah ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka, dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundi-gundi, barang siapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini jadi yang sesuai dengan dibolehkannya atau dihalalkannya lelaki muslim menikahi perempuan ahlul kitab itu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 5. Jadi nomor 4 jawabannya A. Nomor 5, penjelasan kata kursi pada Quran surat Al-Baqarah ayat 255 sebagai kedudukan ilahiyah untuk mengendalikan semua makhluknya. Luasnya kursi Allah memiliki makna
ketakterhinggaan kekuasaannya. Karena itu maka kursi pada ayat tersebut adalah kedudukan Tuhan yang mengendalikan langit dan bumi beserta isinya. Juga mengisyaratkan bahwa semua benda itu terkontrol dengan baik. Demikian juga makna keluasaan yang dimaksud bahwa pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu di langit dan di bumi adalah bentuk pemahaman Al-Quran dengan menggunakan titik-titik. A. Takwil. B. Tafsir bi al-maksur. C. Tafsir. D. Tafsir al-isyari. E. Tafsir bi al-ra'yi. Nah, ini yang ditanyakan adalah penjelasan tentang kata kursi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255 atau dinamakan dengan ayat kursi ini. Ini bentuk pemahaman Al-Quran yang menggunakan apa? Jika narasinya tadi yang sudah saya bacakan nomor 5 itu tadi kira-kira dengan menggunakan apa? Takwil, tafsir bil al-maksur, tafsir al-isyari atau tafsir bil ar-ra'yi. Baik, kita lihat dulu menurut istilah tafsir itu berarti ilmu mengenai cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran serta cara mengungkapkan petunjuk, kandungan-kandungan hukum, dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Menurut bahasa, takwil berarti menerangkan atau menjelaskan, sedangkan menurut istilah takwil berarti mengembalikan sesuatu kepada tujuannya, yakni menerangkan apa yang dimaksud. Itu pengertian tafsir menurut Profesor Dr. Haji Abdul Jalal ya dalam buku yang berjudul Ulumul Quran. Nah, kemudian pengertian dari tafsir bi al-maksur adalah tafsir Al-Quran berdasarkan riwayat yang menjadi atau meliputi ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan sunnah Rasul, dan penafsiran dengan riwayat sahabat. Tafsir bi al-maksur dari Al-Quran dan sunnah yang sahih dinilai marfu harus diterima. Sementara yang berasal dari riwayat sahabat dan tabi'in masih diperselisihkan apakah diterima atau tidak. Nah, kemudian pengertian dari tafsir isyari ini menurut Mustafa Abdul Najjar bahwa tafsir isyari adalah tafsir ayat Al-Quran yang mengungkapkan di balik makna yang terlihat melalui ilham ataupun penyingkapan mukasyafah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pelaku thariqat seperti apa yang mereka katakan tanpa menafikan makna zahir yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Nah, sedangkan pengertian dari tafsir bi al-ra'yi itu adalah menurut pakar ilmu tafsir, tafsir al-ra'yi ini adalah menyingkap isi kandungan Al-Quran dengan ijtihad yang dilakukan oleh akal. Nah, jika kata kursi itu dimaknai sebagai luasnya kursi Allah yang memiliki makna ketakterhinggaan atas kekuasaan Allah itu sendiri, maka makna kursi pada ayat tersebut adalah kedudukan ketuhanan yang mengendalikan langit dan bumi beserta isinya. Berarti kalau di sini bentuk pemahaman Al-Quran ini menggunakan yang sesuai adalah menggunakan takwil ya, karena takwil itu berarti menerangkan atau menjelaskan atau ilmu yang mengenai cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran serta cara mengungkapkan petunjuk, kandungan-kandungan hukum, dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi makna yang tersirat dari kata kursi ini dijelaskan secara kontekstual dengan cara mentakwil ya, dengan menerangkan atau menjelaskan yang tersirat di dalam arti kata itu. Berarti nomor 5 itu yang sesuai adalah yang A, takwil. Nomor 6, tafsir bi al-ra'yi dapat ditandai pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan titik-titik. A, nalar. B, atsar. C, perasaan. D, kultural. Nah, tadi nomor 5 juga sudah disinggung tentang tafsir bi al-ra'yi, yang mana menurut pakar ilmu tafsir itu menyatakan bahwa
Yang dimaksud dengan tafsir bi al-ra'yi itu menyingkap isi kandungan Al-Quran dengan ijtihad yang dilakukan oleh akal. Nah, ini kata kuncinya adalah akal. Berarti kalau menggunakan akal itu sama dengan menggunakan nalar. Ya, berarti nomor 6 jawabannya adalah A, nalar. Nomor 7, Bapak Ahmadi memberi modal usaha kepada Ibu Ani sebesar 20 juta rupiah untuk usaha percetakan dan penerbitan. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 50%, 50%. Setelah Ibu Ani menjalani usaha selama 1 tahun, modal usaha telah berkembang menjadi 40 juta sehingga keuntungan yang diperoleh keduanya masing-masing sebesar 10 juta. Ilustrasi di atas adalah contoh akad sistem jual beli A mudharobah, B murabahah, C musyarakah, D wadiah. Ini kita fokus ke pembagi hasilnya ya. Ini kerjasama bagi hasil atas persetujuan kedua belah pihak, yang mana modalnya itu dari pihak Pak Ahmadi ini. Yang menjalankan usaha adalah Bu Ani. Mereka sistemnya bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah, maka ini dinamakan apa? Nah, kira-kira ini dinamakan adalah dengan mudharobah. Apa mudharobah itu? Mudharobah itu dapat diartikan sebagai kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai mudharib dan pihak memiliki modal atau pemodal atau sahibul mal. Melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Nah, besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan dari kontrak awal atau persetujuan kedua belah pihak sejak awal. Berarti nomor 7 adalah A, mudharobah. Nomor 8, pengertian dari nikah mut'ah adalah A. Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan dengan imbalan sejumlah uang. B. Pergaulan bebas pria dan wanita sebelum perkawinan dengan tujuan untuk mengetahui kepribadian masing-masing. C. Seorang laki-laki meminta kepada laki-laki lain untuk menukar istrinya. D. Seorang suami meminta kepada laki-laki kaya untuk mengumpuli istrinya yang dalam keadaan suci sampai ia hamil. Setelah itu si suami boleh mengumpulinya. E. Menikah lebih dari satu perempuan. Ini yang ditanyakan adalah apa itu pengertian dari nikah mut'ah. Dalam bukunya berjudul Mistik, Seks, dan Ibadah, ini diambil dari bukunya Profesor Dr. Quraish Shihab ya. Tafsirnya ini menjelaskan nikah mut'ah itu didefinisikan sebagai pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu, hari atau bulan yang disepakati oleh calon suami istri. Jika batas waktu itu berakhir, maka secara otomatis perceraian terjadi. Nah, ini ada sistem kontraknya ya, nikah tapi sistem kontrak dibatasi. Nah, ini berarti yang sesuai adalah apa ini? Yang sesuai adalah yang A. Seseorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan. Nah, ini kan ada waktu tertentu. Kalau menurut Quraish Shihab tadi, batas waktu tertentu. Nah, ini waktu yang ditentukan dengan imbalan sejumlah uang. Ini kalau yang pertanyaan tadi. Berarti jawabannya nomor 8 adalah A. Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan dengan imbalan sejumlah uang. Nomor 9, ada beberapa keringanan atau rukhsah dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin. Berikut merupakan contoh dari rukhsah khilaf al-aula. Yang tepat adalah A. Boleh melakukan qashar sholat. B. Boleh melakukan jamak sholat. C. Boleh bertayamum apabila tidak ada air. D. Membatalkan puasa bagi musafir. E. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan. Ya, kita lihat dulu pembagian rukhsah ya. Rukhsah itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang mana yang pertama rukhsah wajibah, yaitu rukhsah
ini merupakan rukhsah yang wajib dilakukan. Contohnya, kebolehan makan bangkai bagi orang yang hampir mati kelaparan. Kemudian yang kedua, rukhsah mandubah, ya. Rukhsah mandubah. Rukhsah ini merupakan rukhsah yang sunnah dikerjakan. Contoh, kebolehan meringkas qashar sholat bagi musafir yang bepergian lebih dari 2 murhalah, ya, atau 81 km atau lebih. Yang ketiga, rukhsah mubahah. Rukhsah ini merupakan rukhsah yang dibolehkan dilakukan untuk atau ditinggalkan. Contoh, kebolehan melakukan ahad salam atau pesanan dalam jual beli. Kemudian yang keempat, rukhsah khilaf al-aula, yaitu rukhsah yang lebih utama ditinggalkan. Kebolehan membatalkan puasa. Contohnya, kebolehan membatalkan puasa bagi musafir di mana ia masih mampu untuk berpuasa atau tidak berbahaya bagi dirinya. Nah, yang ditanyakan tadi adalah contoh dari rukhsah khilaf al-aula. Berarti untuk rukhsah khilaf al-aula itu contohnya ya yang membatalkan puasa bagi musafir. Ini berarti nomor 9 adalah D, membatalkan puasa bagi musafir. Nomor 10, mengajarkan materi rukun haji dengan mengajak peserta didik melakukan simulasi pelaksanaan ibadah haji, kemudian meminta peserta didik menceritakan kembali proses yang telah dilewatinya, dengan harapan peserta didik dapat merasakan proses yang dilalui ketika melaksanakan ibadah haji tanpa harus memahami mengapa itu dilakukan. Kegiatan tersebut jika dilihat dari teori David A. Kolb merupakan tahap belajar A. Pengalaman konkret, B. Reflektif, C. Pengamatan aktif, D. Eksperimentasi aktif, E. Konseptualisasi. Baik, kita lihat teori pembelajaran berdasarkan pengalaman Kolb memiliki 4 tahapan, yaitu 1. Pembelajaran konkret atau concrete learning, B. Observasi reflektif atau reflective observation, 3. Konseptualisasi abstrak atau abstract conceptualization. Yang keempat, eksperimen aktif atau active experimentation. Nah, di situ dalam narasi soal itu guru mengajarkan tentang materi rukun haji dengan mengajak peserta didik itu melakukan simulasi, ya, atau praktek pelaksanaan ibadah haji. Nah, kemudian meminta pada peserta didik menceritakan kembali prosesnya yang sudah dilewati itu. Nah, harapannya apa? Peserta didik dapat merasakan proses itu yang dilalui ketika melaksanakan haji. Ini sesuai dengan teori David A. Kolb. Maka ini merupakan tahap belajar apa? Ya, pengalaman konkret atau reflektif, pengamatan aktif, eksperimentasi aktif atau konseptualisasi. Nah, lalu pembelajaran yang langsung praktek, ya, mengajak peserta didik itu kan berarti merupakan tahap belajar yang berdasarkan pengalaman secara konkret, secara nyata. Nah, berarti kalau di sini berdasarkan tahap teorinya A. Kolb ini, tahapan ini disebut dengan concrete experience atau belajar dari pengalaman-pengalaman yang spesifik dan peka terhadap situasi. Nah, maka ini termasuk pengalaman konkret atau concrete learning. Nah, pengalaman atau pembelajaran secara nyata langsung mempraktekkan. Jadi nomor 10 jawabannya adalah A. Pengalaman konkret. Baik sobat jurnal Edukasia dimanapun kalian berada, demikian 10 pembahasan soal terkait ujian persiapan tahap 3 atau untuk persiapan P3K pada tahun 2022 ini. Mudah-mudahan dari 10 soal ini memberikan tambahan materi untuk nanti persiapan tes selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya dan menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.